Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Bang Bupam TV. Di sini kami akan mereview bagaimana bentuk dari greenhouse dan instalasi hidroponik kami yang kami kembangkan menjadi skala produksi rumahan ya teman-teman. Jadi yang kemarin video sebelumnya kami itu instalasi masih sebatas instalasi skala hobi ya teman-teman. Jadi kami di sini akan memperlihatkan teman-teman khusus di video kali ini penampakan dari greenhouse dan instalasi kami yang sudah kami buat, dan semoga di video kali ini dapat memberikan asas manfaat ya teman-teman, khususnya bagi pecinta hidroponik atau pegiat hidroponik di seluruh Nusantara. Nah, ini di sini kami sudah memiliki beberapa instalasi, dan saksikan terus video kami agar teman-teman bisa menyimak dengan baik dan memahami bagaimana bentuk dari greenhouse kami ya. Kribos itu kan sayur mau lewat. Awas, Kribo mau lewat ini. Minggir, minggir. Kribos itu kan sayur mau lewat. Awas, Kribo mau lewat ini. Minggir, minggir. Nah, ini dia adalah penampakan dari instalasi hidroponik kami ya teman-teman. Nah, instalasi hidroponik kami ini kami kembangkan untuk memasuki skala produksi rumahan ya teman-teman. Nah, ini adalah instalasi sistem NFT yang kami buat dari bahan talang ya teman-teman. Nah, seperti video sebelumnya kami sudah memperlihatkan bagaimana proses pembuatan instalasi ataupun guli ya teman-teman dari bahan talang U. Nah, inilah adalah hasil penampakan dari modifikasi talang U menjadi guli hidroponik ya teman-teman. Nah, untuk di video kali ini kami akan mereview bagaimana penampakan dari instalasi hidroponik kami dengan skala produksi rumahannya teman-teman. Dan kami juga akan mereview greenhouse sederhana kami. Nah, ini dia adalah greenhouse sederhana kami yang akan kami jelaskan satu persatu, karena kemarin kami belum sempat mengabadikan ataupun mengambil video tentang pembuatan greenhouse ini ya teman-teman. Tapi kami akan mereviewnya untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa seperti inilah greenhouse dan instalasi skala produksi rumahan hidroponik kami ya teman-teman. Nah, ikuti terus perjalanan dan penjelasan kami terkait instalasi dan greenhouse hidroponik kami ya teman-teman. Nah, rencananya kami akan membuat 4 dudukan dari instalasi sistem NFT kami pada hidroponik kami. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini dudukan yang pertama. Ini semua instalasi di sini adalah sistem NFT ya teman-teman, dengan menggunakan talang U ya teman-teman. Talang U seperti video kami yang sebelumnya, kami menggunakan talang U yang dimodifikasi menjadi guli. Nah, ini adalah meja pertama.
Ini meja kedua dan ini meja ketiga. Nah, untuk meja ketiga ini belum rampung ya teman-teman. Ini belum rampung karena rencananya kami akan membuat 4 dudukan meja di sini teman-teman. Nah, ini masih sementara. Ini masih kita rencananya sebentar kita akan buat. Ini belum kita aliri nutrisi karena kita masih ada beberapa yang belum selesai kita benahi, kita lengkapi. Nah, ini untuk satu talang ini atau guli ini itu kami memberikan lubang itu sebanyak 18 ya teman-teman, sebanyak 18. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 ya teman-teman. Jadi satu talang ini ataupun guli sistem NFT kami ini itu berjumlah 18 lubang tanam ya teman-teman. Nah, untuk jumlah guli pada meja ini itu berjumlah 8 buah talang ya teman-teman. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya teman-teman. Nah, jadi satu dudukan ini itu jumlahnya 8 buah talang, dan kita rencananya akan buat dudukan guli hidroponik kami ini berjumlah 4 ya teman-teman. Nah, seperti inilah penampakan dari instalasi hidroponik skala produksi rumahan ya teman-teman. Nah, ini nah di sini untuk penadahannya sendiri kami menggunakan talang ya teman-teman. Talang kita tutup seperti ini di ujung, sama yang di ujung sana kita tutup ya. Ini cukup sederhana teman-teman ya. Nah, dan rencananya kami akan menanam pada instalasi hidroponik kami ini itu selada, seledri, pakcoy, dan sawi pagoda ya teman-teman. Jadi kemungkinan rencana kami ada 4 jenis tanaman yang akan kami tanam pada instalasi hidroponik kami ya. Itu pertama selada, pakcoy, seledri, dan sawi pagoda ya teman-teman. Alhamdulillah proses pengerjaannya sudah 80% selesai, tinggal kita mau rampungkan satu meja lagi ya teman-teman. Dan insya Allah dalam dekat ini semuanya sudah selesai dan kita sudah bisa memulai proses penanaman ya teman-teman.
inilah penampakan dari instalasi kami dan greenhouse sederhana kami skala produksi rumahan ya teman-teman. Jadi awalnya kami hanya memiliki instalasi itu hanya 7 ya. Nah, itu yang di sana itu adalah instalasi kita yang kemarin ya teman-teman. Itu masih berjumlah instalasi talangnya itu ataupun gulinya itu masih 7 ya teman-teman. Nah, kita pindahkan ke sana. Kemudian kita renovasi dengan membuat greenhouse yang lebih besar ya ketimbang yang sebelumnya, karena kita menargetkan ini adalah skala produksi rumahan saja ya teman-teman. Kemarin itu instalasi adalah instalasi skala hobi ya teman-teman, dan alhamdulillah menurut analisa kami dalam kurun waktu sekitar 5 bulan kita berhidroponik, alhasil prospeknya cukup bagus ya teman-teman. Makanya kami mencoba untuk mengembangkan lagi hidroponik kami dengan kategori skala industri produksi, maksud kami produksi rumahannya teman-teman. Nah ini sekitar rencananya nanti kita targetkan itu 1000 lubang tanam ya teman-teman, kalau bisa ya. Kalau bisa kita targetkan 1000 lubang tanam untuk kita tanam di sini ya teman-teman, jenis sayur-sayurannya. Nah itu dia di sana teman-teman, yang kemarin itu kita pindahkan ke sana. Nah, ini kita buat yang lebih besar lagi ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk memulai segala sesuatunya, karena pada dasarnya ketika kita menyukai sesuatu itu, insya Allah kedepannya akan lebih bagus lagi ya teman-teman. Nah, seperti yang sebelumnya kami hanya memiliki instalasi itu gulinya cuman 7, sekarang ya alhamdulillah. Nah ini teman-teman sudah bisa kita kembangkan menjadi skala produksi rumahan ya. Ini dan greenhouse-nya ini teman-teman ya. Nah untuk sistem aluran nutrisi sendiri itu kita buat instalasi seperti ini teman-teman. Jadi aliran nutrisi dari pompa ke atas itu mengaliri semua talang ataupun guli yang sudah kita tempatkan di posisinya masing-masing ya teman-teman. Itu di bagian sini ini kita buat juga sampai di ujung ya, karena ini kita menggunakan pipa 3/4 inch ya teman-teman. Dan di sini juga kita menggunakan pembatas air ya teman-teman, di sini agar aliran nutrisi bisa kita batasi, karena di sini belum kita buatkan tempat ataupun meja dari instalasi guli ya teman-teman. Nah ini belum selesai, nanti insyaallah kita akan selesaikan juga. Inilah aliran nutrisi yang masuk ke dalam guli instalasi kita teman-teman, seperti ini. Dan di sini saya cuma menggunakan 2 bocoran dari pipa ya teman-teman untuk mengaliri ke dalam guli instalasi kita. Nah seperti ini, mengalir dari input terus ke bawah, terus sampai ke ujung output ya teman-teman. Itu sistem alirannya seperti ini, sedikit ya teman-teman. Ini mengalir terus ke bawah
sampai di ujung lubang dari output nutrisi, teman-teman. Nah, seperti inilah penampakan outputnya yang sudah kita lubangi ya. Nah, ini penampakan outputnya, dan itu akan ditada oleh ini talang, teman-teman. Talang yang sudah kita siapkan di bawah untuk menada air yang jatuh ke bawah. Kemudian setelah itu dia akan masuk lagi ke dalam pipa untuk kembali masuk ke dalam di tandem air ya, teman-teman. Nah, ini itu lubangnya ya, teman-teman. Dari ujung sana sampai ke ujung sini kemiringannya kita sesuaikan saja, teman-teman, untuk masuk ke dalam lubang yang kita buat seperti ini agar kembali jatuh masuk ke dalam tandem air nutrisi ya, teman-teman. Nah, ini adalah pipanya. Nah, setelah masuk ke dalam itu akan kembali lagi ke sana, teman-teman. Nah, itu dia, itu adalah tandemnya. Seperti itulah sistem aliran nutrisi yang masuk ke guli instalasi hidroponik kita, teman-teman. Jadi ini adalah penampakan dari output dari aliran nutrisi yang ditada oleh talang ya, teman-teman, yang sudah kita siapkan di bawah. Nah, ini penampakannya ya. Terus video kami, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Adalah penampakan dari greenhouse kami. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, ini kami di sini menggunakan rangka baja ringan ya, teman-teman. Ini jenis rangka baja ringannya itu ini, teman-teman. Jadi untuk tiangnya ini kami menggunakan dua ya, teman-teman. Ini kita rekatkan menggunakan ini, teman. Ini, teman-teman. Ini adalah greenhouse skala produksi rumahan, dan ukuran dari greenhouse skala produksi rumahan ini itu berukuran 6 kali 10 ya, teman-teman. 6 kali 10. Nah, untuk tiangnya sendiri kita upayakan itu kita memakai baja ringan, kita lapisi dengan dua batang sekaligus. Ini kegunaannya untuk memperkokoh dari tiang greenhouse kita ya, teman-teman. Nah, ini kita baut satukan ya, teman-teman. Nah, di sini kami juga membuatkan cakar ayam ya, teman-teman. Kita cakar ayam agar posisi tiang itu bisa kita kancing dari bawah ya. Nah, ketika ada angin yang kencang itu terhalang oleh posisi cakar ayam di bawah ya, teman-teman. Nah, inilah posisi rangka dari greenhouse kita. Nah, ini kami memiliki tiang itu berjumlah 4 ya, teman-teman, di sisi kiri dan di sisi kanan juga 4. Jadi total keseluruhan tiang itu ada 8
8 tiang ya teman, sisi kiri 4 dan di sisi kanannya itu ada 4 juga ya teman-teman. Untuk plastiknya sendiri kita ada menggunakan plastik UV ya. Nah, plastik UV itu ketebalannya 14% ya teman-teman. Nah, di sini kami menggunakan plastik UV dan ketebalan dari plastik UV-nya adalah 14% atau 200 mikron ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, posisi plastik UV kita pasang bentuknya melintang seperti itu di atas teman-teman. Jadi posisi plastik UV itu kita bentangkan sesuai dengan ukuran rangka greenhouse yang telah kita buat, kemudian kita tarik dari ujung sana sampai ke ujung sini lagi ya teman-teman. Nah, itu agar posisi plastik UV bisa kencang ya. Upayakan pada saat pemasangan plastik UV itu kita harus dibantu oleh orang agar posisi plastik UV yang kita pasang itu betul-betul kuat dan kencang ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah posisi plastik UV yang kami miliki di atas. Alhamdulillah itu sudah selesai. Untuk kuda-kudanya sendiri itu kita juga memiliki ada 4 buah ya teman-teman. Jadi posisi kuda-kudanya kami menggunakan 4 sesuai dengan tiang yang kita pasang ya teman-teman. Di sisi bagian kiri itu 4 dan di sisi bagian kanan itu ada 4 juga tiang ya teman-teman. Nah, itulah yang kita sesuaikan kuda-kudanya agar posisi rangka dari bangunan dari greenhouse kita itu bagus ya teman-teman, dan itu lebih rapi kelihatannya. Untuk rangka bagian atas atap greenhouse kami itu kami buatkan sirkulasi udara ya. Jadi posisi dari rangka atap ataupun plastik yang kita pasang di atas kita buatkan sirkulasi udara ya teman-teman. Jadi posisi kuda-kuda itu tidak secara langsung menyatu membentuk segitiga, tetapi kita buatkan sirkulasi udara ya di atas ya. Ya, seperti itulah penjelasan singkat dari kami Bambu Farm TV mengenai
penampakan dari greenhouse dan instalasi skala produksi rumahan di tempat kami ya teman-teman. Jadi semoga di video kali ini dapat bermanfaat, dapat berguna kepada teman-teman semua, dan kami dari Bambu Farm TV berharap kepada teman-teman semua agar tetap semangat dan terus berkarya, memberikan edukasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi dunia pertanian ya teman-teman. Jadi semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Sukses selalu petani muda Indonesia.